Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer dan seluruh Bapak Ibu P3K di mana saja berada. Saya yakin bahwa semuanya selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini dimuat oleh media nasional jpnn.com dan judul menjelang pendaftaran P3K 2024 ada info penting BKN soal validasi data honorer. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer menjelang pendaftaran P3K 2024. Ini adalah info penting yang disampaikan oleh BKN mengenai validasi data honorer. Apakah nantinya ada pengaruhnya terhadap pendaftaran serta pengangkatan P3K 2024 ini atau tidak? Tentu itu juga yang perlu kita ketahui bersama. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnl.com Jakarta. Menjelang pendaftaran pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2024, ada informasi penting dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terkait dengan validasi data honorer atau tenaga non-ASN 2024 tahun ini. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi 1,7 juta honorer yang telah terdaftar dalam database BKN. Hasilnya, lanjut Suharmen, tidak semuanya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana surat edaran nomor B garing 1 S11 IM SM 0100 2022 tertanggal 22 Juli 2022. Mungkin tenaga non ASN ini bukan bodong ya, tetapi tidak sesuai kriteria. Ini kata Suarmen kepada JPNN pada Jumat 9 Agustus 2024 baru-baru ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, ya sebagaimana perantaraan ini bukan bodong tetapi belum terdata, ini artinya bahwa memang banyak honorer yang benar-benar honorer tetapi belum terdata. Semoga saja nantinya ini menjadi satu solusi yang bisa memberikan peluang kepada honorer yang belum terdata bisa ikut seleksi dan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Ditanya berapa honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dia mengungkapkan tidak bisa menginformasikan karena merupakan kewenangan Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Begitu juga saat ditanya kapan pendaftaran P3K 2024 dibuka, karena validasi data sudah selesai, Deputi Suarmen kembali menyatakan itu kewenangan Kementerian Pan RB. Belum tahu saya kapan dibuka, karena itu kewenangan Kementerian Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, ucapnya. Sebagai pengingat, Badan Kepegawaian Negara mendapatkan mandat dari pelaksana tugas atau PLT, Menteri Pan RB Mahfud MD untuk menyiapkan sistem pendataan honorer yang tertuang dalam surat edaran nomor B garing 1S11 IM SM 0100/2022 tertanggal 22 Juli 2022 yang lalu. Pendataan honorer itu kemudian dijadikan database tenaga non-ASN. Dalam surat edaran Menteri Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga honorer non-ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Dalam surat edaran Menteri Pendayagungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
atau SE Men-PAN RB ada 5 kriteria pegawai non-ASN yang masuk pendataan BKN, yaitu sebagai berikut. 1. Berstatus tenaga honor kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Itu poin pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk instansi pusat dan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun per 31 Desember 2021. Yang kelima, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Hanya persoalannya ialah, misalnya seorang honorer berusia 56 tahun pada Desember 2021. Dengan kondisi sekarang 2024, maka honor tersebut pensiun, Bapak Ibu ya. Ya, ini 2021, sekarang sudah 2024, 21 ya, jadi ditambah 3 tahun itu sudah 59 tahun, tidak mungkin lagi untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K karena satu ketentuan dalam hal pendaftaran dan pengangkatan honor menjadi ASN P3K yaitu belum mencapai usia pensiun. Jadi kalau prosesnya ikut seleksi, kadang 59 tahun sampai tahun depan itu sudah pensiun 60 tahun, jadi tidak mungkin lagi. Semoga saja ada hal lain yang bisa menyelamatkan pendah honorer yang mungkin usianya sudah tua. Dan semoga saja honorer tidak ada lagi yang terlalu tinggi umurnya, sehingga pada tahun 2024 tahun ini bisa tercover untuk ikut seleksi calon aparatur sipil negara dalam hal merekrut honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada akhir Oktober 2023 yang lalu. Setiap instansi yang mengajukan data honor pun tambah Suharmen harus melengkapinya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau wajib dilengkapi dengan SPTJM. Itulah informasi terbaru Bapak Ibu ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi seluruh honorer dan ini adalah satu hal yang perlu diketahui menjelang atau sebelum pendaftaran P3K 2024. Demikian informasinya, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.